Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini mata kuliah kewirausahaan dengan topik motivasi. Seringkali saya mengatakan kepada mahasiswa, kebangkrutan paling besar seseorang bukanlah kehilangan uang, bukan kehilangan harta benda, bukan kehilangan kekasih, bukan kehilangan perusahaan. Tetapi kebangkrutan sesungguhnya yang paling besar pada diri seseorang jika seseorang kehilangan motivasi, jika seseorang kehilangan semangat. Oleh sebab itu, apapun yang Anda inginkan pasti bisa Anda wujudkan. Syaratnya adalah mudah, fokus, dan bersungguh-sungguh. Jangan biarkan keinginan Anda berakhir hanya sebagai mimpi belaka, tapi buktikan, tapi action. Seorang teman menulis surat kepada saya. Dia mengatakan bahwa kita adalah raja dari pikiran kita sendiri. Oleh sebab itu, usahakanlah selalu berprasangka positif dan hindari pikiran negatif. Sebagai raja yang baik, kita harus mampu untuk selalu memilih respon positif, meski di tengah lingkungan yang paling buruk sekalipun. Jangan pernah mengatakan aku merasa aku nggak layak, tapi bercita-citalah yang besar dan berpikir maju. Kita tidak diciptakan untuk menjadi kalah, tapi kita diciptakan untuk memberikan kemenangan. Salam luar biasa dari sahabatmu. Itu ada yang memberi saya motivasi, mengirim email kepada saya. Jadi banyak orang yang mengaku tidak bisa sukses karena latar belakang modal, tempat, pendidikan, dan lain-lain. Padahal setiap orang dapat meraih keberhasilan dan layak mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan. Semua tergantung pada niat dan keinginan untuk kemudian memulai melakukan sesuatu untuk mencapainya. Jadi awali dengan niat dan keinginan. Karena motivasi itu adalah semua penggerak, dorongan, alasan yang terdapat dalam diri setiap manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Sebab fungsi motivasi itu adalah sebagai penggerak dan pencetus tindakan, sebagai pengarah dan berpengaruh terhadap pilihan yang akan dilakukan, dan sebagai tujuan niat yang akan dipilih seseorang dalam melaksanakan tujuannya. Kata ulama, aku peringatkan kalian terhadap kata nanti, karena kata ini telah banyak
menjebak para pelaku untuk terhalang dari kebaikan dan menunda-nunda proses perbaikan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan jika kita tidak memulainya sekarang dan hanya menunggu. Jadi curahkanlah seluruh tenaga dan pikiran untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan kuliah dan sebagainya, dan kesempatan yang bisa dilakukan saat ini. Lakukanlah setiap tugas sebaik-baiknya selama kita memiliki waktu. Jangan biarkan waktu berlalu dan sia-sia. Nanti saya kirim emailnya, saudara bisa melihat grafik pembangunan motivasi sukses, bahwa ternyata jika orang sudah memulai berusaha itu mulai dari umur 20, itu 8% itu sukses. Nah, itu dilakukan studi yang dilakukan terhadap orang-orang entrepreneur yang telah berhasil dalam dunia bisnis. Jadi pada saat nanti saudara berumur 30 sampai 34 tahun, itu semakin mumpuni usaha Anda, 21% kesuksesan itu diraih. Karena nanti pada saat umur-umur sudah menjelang senja, misalnya orang sudah dipensiunkan, sudah umur 54 tahun ke atas baru mau memulai berusaha, itu hanya 4% orang bisa sukses. Oleh sebab itu, kesuksesan melalui karir kewirausahaan itu mulai dari sekarang. Saudara harus bagaimana bisa melakukan apa yang bisa dijual. Karena inti dari entrepreneur itu adalah kemampuan menangkap peluang. Ya. Jadi setiap orang kalau ditanya pasti ingin sukses dalam hidupnya. Tetapi ketika kita mencoba melakukan telaah apa yang biasa dilakukan kebanyakan orang, ternyata sebagian dari mereka membungkus diri dengan kesulitan. Mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya banyak hal yang bisa dilakukan, tapi mereka tidak melakukan. Banyak hal yang mereka harus tidak melakukan, karena hal itu dapat merusak motivasi, tapi malah ia lakukan. Itulah yang saya sebut sebagai membungkus diri dengan kesulitan. Nah, Helen Keller mengatakan, jadilah orang yang gembira. Jangan memikirkan kegagalan hari ini, tapi pikirkan sukses yang mungkin datang di hari esok. Anda bisa jadi mendapatkan tugas yang sulit, tapi Anda akan sukses jika tekun dan gigih dan merasakan kesenangan dalam mengatasi hambatan. Ingatlah, tidak ada hal yang sia-sia untuk meraih sesuatu yang indah. Kadang pun saya mengatakan bahwa sukses itu bukan pada saat orang berada di puncak, tetapi sukses itu jika orang mampu melawan hambatan-hambatan untuk meraih kesuksesan. Perilaku dan kebiasaan yang kita tunjukkan sehari-hari akan menentukan kemana kita akan berada nantinya. Orang yang selalu tertutup dan tidak merasa gembira dalam hidupnya, maka ia adalah orang yang paling malang. Bukanlah mobil mewah, uang banyak, jabatan tinggi dan kecantikan yang membuat seseorang bahagia.
kebahagiaan, kegembiraan, dan keceriaan semua itu datang dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu bersikap terbukalah pada orang lain, maka mereka akan lebih menghargai kita. Berpikir selalu positif, maka itu akan membuat kita menjadi rileks dan jauh dari khawatir. Tebarkan senyuman dan ramah pada setiap orang. Itu akan mencerminkan pribadi yang kita miliki. Jadi tidak pernah salah jika Anda menjadi pribadi yang menyenangkan dan selalu tampak gembira. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan pada kita semua. Itulah makna-makna motivasi pada pertemuan kita ini. Dan sekali lagi saya ulangi, sering saya katakan bahwa pada saat Anda bangun tidur langsung senyum. Terima kasih ya Allah telah membangunkan aku dari mati kecilku, mudahkan urusanku dan rezekiku hari ini. Selalu berpikir positif. Saya akan kirimkan nanti melalui email, Anda baca-baca kembali dan kembangkan yang lain membaca buku motivasi. Dan pertemuan berikutnya nanti kita lebih dalam membahas tentang motivasi berwirausaha. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.